atau aliran dalam melukis dibagi 3. 1 representatif, 2 deformatif, 3 non-representatif. Gaya atau aliran yang termasuk ke dalam representatif yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Yang dimaksud dengan gaya representatif adalah sebuah gaya yang mempunyai aturan baku bahwa lukisan itu harus sesuai dengan apa yang dilihat, seperti warna, bentuk, ukuran, terang gelap, perspektif dan komposisi. Mari kita lihat lukisan yang bergaya naturalisme ini. Lukisan ini karya Basuki Abdullah. Warna, bentuk objek dalam lukisan tersebut sama dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Lukisan ini menggunakan media cat minyak, teknik plakat dan kanvas sebagai alasnya. Lukisan ini sebagai bentuk apresiasi dari para seniman terhadap keindahan alam yang ada. Realisme adalah aliran seni rupa yang menceritakan kehidupan sehari-hari di dunia nyata tanpa dibuat-buat. Para seniman realis banyak menggambar kehidupan kaum pekerja atau kaum miskin. Ciri realisme: 1. Objek sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 2. Menampilkan sesuatu yang tampak ke dalam lukisan dengan gambar senyata mungkin. 3. Lukisan yang ditampilkan sederhana. 4. Objek-objek yang ditampilkan pada gambar lukis menyatu satu sama lain. 5. Tidak ada penambahan unsur untuk membuat berlebihan. Romantisme. Romantisme adalah sebuah gaya atau aliran yang mempunyai ciri-ciri selalu melukis situasi yang penuh kedahsyatan, melebihi kenyataan. Penuh gerak dan dinamis. Lukisan memiliki cerita yang emosional dan dahsyat. Mengandung kegetiran dan menyentuh perasaan. Pengaturan komposisi dinamis, warna bersifat kontras dan meriah. Pelukis Indonesia yang terkenal dengan gaya romantismenya adalah Raden Saleh. Sedangkan pelukis dunia yang bergaya romantisme adalah Eugene Delacroix, Theodore Greichaud, Jean-Baptiste. Gaya atau aliran melukis yang kedua adalah deformatif. Gaya ini dapat diartikan adanya perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun kita masih bisa melihat bentuk dasar dari objek yang dilukis. Gaya lukisan yang masuk ke dalam gaya deformatif. 1. Impresionisme. Gaya atau aliran ini menyajikan penggambaran objek yang sesuai dengan kesan ketika objek tersebut dilukis. Aliran seni yang satu ini lebih menonjolkan kesan pencahayaan yang cukup kuat dibandingkan dengan membentuk objek itu sendiri. Beberapa tokoh pelukis dengan aliran impresionisme yaitu Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, dan Camille Pissarro. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Ciri-ciri lukisan gaya ekspresionisme: pengungkapan emosi yang kuat, penggunaan warna yang ekspresif dan gelap, goresan kuas yang kasar dan spontan, lukisan yang terlihat kasar dan tidak terlalu teratur, tidak terlalu memperhatikan proporsi tubuh manusia atau bentuk-bentuk lain. Tokoh-tokoh aliran ekspresionisme. Tokoh-tokoh yang menganut aliran ekspresionisme, yaitu sebagai berikut. Dari Indonesia, Affandi, Zaini, Popo Iskandar, dan Hairil Anwar. Tokoh-tokoh yang menganut aliran ekspresionisme dari Barat: Edvard Munch, Carl Eugen Kehl, Wassily Kandinsky. Kubisme. Aliran seni kubisme dipelopori oleh seorang seniman bernama Pablo Picasso dan Georges Braque. Aliran ini mempersepsikan manusia dan benda dalam bentuk geometris. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari aliran kubisme yang perlu diketahui. 1. Hanya menggunakan bentuk geometris. 2. Terlihat rata, flat, minim kedalaman, sense of depth. 3. Menggunakan beberapa perspektif. 4. Terdiri dari banyak fragmen. Surrealisme. Gaya atau aliran seni lukis yang melukiskan sesuatu secara berlebihan dan seringkali berasal dari alam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Aliran seni ini umumnya menggambarkan hal-hal yang serba ganjil dan tidak masuk akal. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari lukisan beraliran surrealisme yang perlu diketahui. Tema lukisan bersifat imajinatif. Objek yang digambarkan diambil dari kehidupan sehari-hari, dibuat secara realistis namun dengan kesan yang tidak lazim terjadi di dunia nyata.
Memiliki kesan aneh, liar, multidimensi, absurd bahkan menggelikan atau lucu. Objek yang ditampilkan terkadang hanya beberapa unsur indera manusia, dibuat secara realistis tapi sangat kontras. Contohnya hanya menampilkan wujud mata, telinga, mulut, hidung, tangan dan lain-lain. Memiliki kontras objek yang sangat tinggi, dengan ukuran objek yang bersandingan dengan tidak wajar namun dilukiskan di dalam ruang yang sama. Terlihat seperti fantasi, namun berdasarkan imajinasi berpola mimpi-mimpi aneh. Menampilkan beberapa objek berupa sosok-sosok mitologis. Beberapa lukisan surrealisme menjadi sebuah media sindiran sosial dan politik di tengah masyarakat atau ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seni lukis jenis ini biasa pula disebut seni lukis abstrak. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wassily Kandinsky, Yuan Miro, W. D. Kooning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bet Mohtar dan Sadali.